Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran matematika. Hari ini Bapak akan meneruskan materi yang minggu lalu sudah kalian terima, yaitu tentang integral. Ya. Kalau minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan tentang integral tak tentu. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tentang integral tertentu atau integral tentu. Baiklah, sekarang perhatikan ya definisinya. Integral tertentu merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya mempunyai nilai batas-batas tertentu. Nah, batas-batas tertentu itu dikatakan batas bawah dan batas atas. Tapi ingat, di sini bukan batas atas, batas bawah dari statistika ya, dari tabel frekuensi, bukan ya. Tapi ini batas bawah dan batas atas dari sebuah integral. Nah, kamu perhatikan penulisan batas bawah dan batas integrasnya atasnya itu tepat ya, tepat ditulis di bawah dan di atas ujung dari lambang integral. Nah, disebutnya batas bawah integrasi dan batas atas integrasi. Kemudian fx, nah itu sebuah fungsi fx. Nah, dx itu diintegralkannya terhadap variabel x ya. Nanti hasilnya sama aja dengan yang kemarin. Ya. Kita tinggal mengintegralkan saja, seperti halnya kalian mengerjakan integral tak tentu. Hanya di sini nanti jangan pakai plus C lagi, karena kita sudah ada batas integralnya yang akan kita hitung. Jadi setelah diintegralkan, nanti batas atas batas bawahnya kita substitusikan. Kita ganti variabelnya dengan batas atas dulu, baru nanti dikurangi, kita masukkan lagi batas bawahnya. Sehingga nanti hasilnya tidak dalam bentuk plus C lagi pada integral tentu, tapi hasilnya berupa sebuah bilangan. Misalkan 20, gitu, 15, min 3, seperti itu ya. Nah, integral fx untuk rentang wilayah X dari A ke B mengingat A kurang dari B. Ya. Nah, sekarang lihat kaidah integral tentu. Untuk A kurang dari B berlaku seperti tadi ya, integral dari fx dx dengan batasnya A sampai B, maka itu kita hitung FB dikurangi FA. Contohnya, lihat ya, nomor 1. Integral dari X pangkat 4 dx, batasnya 2 sampai 5, maka kita integralkan dulu. Jadi kamu jangan mengingat-ingat dulu batas bawah batas atas ya. Pertama integralkan aja seperti biasa ya. Kalau integral itu kan pangkatnya naik 1, bertambah 1 ya. Beda dengan turunan. Kalau turunan pangkatnya ya turun 1, namanya juga turunan. Nah, sekarang X pangkat 4 kalau diintegralkan kan berarti 1 per 5x pangkat 5 gitu ya. Sehingga nantinya batas atasnya kita masukkan. Setiap ketemu dengan X kita ganti dengan 5. Dan setiap ketemu dengan X kita ganti juga dengan 2. Berarti nantinya jadi 1 per 5 kali 5 pangkat 5 dikurangi 1 per 5 kali 2 pangkat 5. Nah, setelah dihitung hasilnya 625 dikurangi 6,4. Jadi 618,6. Nah, kan terlihat hasilnya. Hasilnya tidak plus C lagi, tapi sudah berbentuk sebuah bilangan. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, contoh yang berikutnya. Integral dari 1 sampai 3 dari 4 dx. Nah, kita integralkan 4-nya jadi 4x. Nanti x-nya kita ganti dengan batas atas dan batas bawah. Jadi 4 kali 3 dikurangi 4 kali 1. Jadi selalu batas atas dulu ya. Sehingga nanti 4 kali 3, 12 dikurangi 4. Jadi hasilnya 8. Sekarang lihat nomor berikutnya. Integral 2x tambah 3 dari batasnya 1 sampai 2. Nah, kita integralkan.
2x itu kan 2/1 tambah 1 ya. Jadi 2/2 x kuadrat. Ditambah integral dari 3 itu 3x. Batasnya 1 sampai 2. Nah, kita sekarang ganti ya. Ganti substitusikan setiap ketemu dengan x, maka ganti dengan batas atas dulu. Ingat ya, selalu batas atas dulu. Jadi x kuadrat jadi 2 kuadrat. 3x jadi 3 kali 2 karena kan batas atasnya 2 dikurang. Nah, dikurang ini selalu dikurang ya. Kemudian dikurang berapa? Nah, sekarang kalau tadi 2 disubstitusikan, sekarang giliran yang batas bawah yaitu 1. Jadi x kuadratnya jadi 1 kuadrat. 3x jadi 3 kali 1 sehingga 2 kuadrat 4, 3 kali 2 6. 4 tambah 6 10. 1 kuadrat 1, 3 kali 1 3, 1 tambah 3 4. Jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, itu contoh dari integral tertentu ya. Nah, sekarang lihat nomor 3. Ini agak panjang ya dan hasilnya pecahan. Kamu perhatikan. Integral dari 5x pangkat 2 dikurangi 3x dx batasnya 1 sampai 3. Nah, 5x kuadrat diintegralkan jadi 5/3 x pangkat 3. 3x diintegralkan jadi 3/2 x pangkat 2. Kita substitusikan batas atas dulu. Sehingga 5/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3/2 kali 3 pangkat 2 dikurang. Sekarang giliran yang batas bawah. 5/3 kali 1 pangkat 3 dikurang 3/2 kali 1 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 3 itu 27. 27 dibagi 3 itu 9. Ya. 9 kali 5 itu 45. Kemudian 3 kuadrat 9. 9 kali 3 27/2. Kemudian yang 1 pangkat 3-nya 1 kali 5 5/3. 1 pangkat 2-nya 1 kali 3 3/2. Sehingga nanti yang penyebutnya 3 kita satukan ya. Jadi 135/3. Nah, ini kan yang ini kan negatif ya. Nah, kalau ini sama ini kan penyebutnya berbeda ya. Sehingga kalau mau dikurangi langsung harus disamakan penyebutnya. Jadi ini biarkan aja dulu. Ya, kita gabungkan yang per 3 per 3. Nah, otomatis ini kan masih dalam kurung ya. Jadi tanda yang min ini yang di luar kita kalikan ke dalam ini kurung. Jadi negatif dikali 5/3 ya jadi negatif 5/3. Jadi akhirnya 135/3 dikurangi 5/3 gitu. Sekarang min 27/2. Nah, 27/2 ini kan per 2 lagi. Nah, kita kalikan lagi. Negatif kali negatif itu jadi positif. Jadi positif 3/2. Jadi negatif 27/2 ditambah 3/2. Nah, 135 kan dikurangi 5 kan 130. Kemudian negatif 27 ditambah 3 kan negatif 24. Nah, 130 dibagi 3 itu adalah 43 1/3. 24 dibagi 2 itu adalah 12. Jadi 43 1/3 dikurangi 12 itu adalah 31 1/3. Oke, sampai di sana bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya, mungkin pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti jangan lupa ada latihan soal ya, soal-soal latihannya ada Bapak share di LMS ya. Nanti kamu tinggal buka saja LMS, kemudian kamu kerjakan, nanti hasilnya bisa diupload kembali di di kantong tugasnya masing-masing ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa mengerjakan soal latihan nanti. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.